Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini. Saya pernah percaya bahwa darah lebih kental daripada air, bahwa seorang kakek akan selalu melindungi cucunya apapun yang terjadi. Tapi hari itu, di ruang tamu rumah besar kami di pinggiran Jakarta, segalanya berubah menjadi neraka hanya karena satu kalimat yang keluar dari mulut kakek, sampah seperti ayah gainya. Suara tawa kakek masih bergema di telinga saya sampai sekarang. Tawa yang keras, menusuk, disertai sorot mata penuh jijik yang ditujukan kepada saya, Arga, cucu kesayangannya yang baru berusia 18 tahun. Saat itu kami sedang berkumpul untuk arisan keluarga besar, seperti biasa setiap akhir pekan. Rumah bergaya kolonial Belanda itu dipenuhi aroma nasi goreng dan sate kambing yang dibakar di halaman belakang. Anak-anak kecil berlarian, para tante sibuk bergosip, om-om tertawa lepas sambil minum kopi tubruk. Ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan mobil di tol Cipularang. Sejak itu, saya tinggal bersama ibu dan adik perempuan saya, Nita, di rumah yang sama dengan kakek dan nenek. Kakek adalah pensiunan tentara, keras, tegas, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Beliau sering bercerita tentang masa mudanya di medan perang, bagaimana dia membela bangsa dengan darah dan nyawa. Tapi hari itu, kehormatan yang beliau junjung ternyata tidak berlaku untuk saya. Semuanya bermula dari sebuah oto lama yang ditemukan Tante Rina di album keluarga. Oto ayah waktu muda berpelukan erat dengan seorang pria lain di pantai Parangtritis. Mereka tersenyum lebar, tangan saling menggenggam, latar belakang sunset jingga yang indah. Tante Rina yang selalu usil, langsung memperlihatkan Oto itu ke semua orang sambil berkomentar, "Wah, ini siapa ya temennya Mas Budi dulu? Kok mesra banget?" Kakek merebut Oto itu. Matanya menyipit, wajahnya memerah. Ini bukan teman biasa," katanya pelan, suaranya bergetar. Lalu tiba-tiba beliau tertawa. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena marah. "Haha. Ternyata anakku sendiri. Gai. Sampah. Dan sekarang cucuku ini." Beliau menatap saya tajam. "Pasti sama seperti ayahnya. Sampah." Ruangan langsung hening. Sendok garpu berhenti bergerak. Ibu saya menangis pelan di sudut. Saya hanya bisa berdiri di sana, dada sesak, air mata mengalir tanpa suara. Saya belum pernah bilang kepada siapapun bahwa saya juga menyukai laki-laki. Rahasia itu saya simpan rapat-rapat sejak ketika pertama kali jatuh cinta pada teman sekelas bernama Rea. Tapi kakek seolah bisa membaca pikiran saya. Malam itu, saya dikurung di kamar. Kakek mengancam akan mengusir saya jika saya berani keluar dari jalur. Beliau bilang keluarga kami adalah keturunan bangsawan Jawa, tidak boleh ternoda oleh penyakit barat seperti itu. Nenek diam saja seperti biasa, takut kepada suaminya. Ibu menangis di depan pintu kamar saya, tapi tak berani membela. Beberapa hari berikutnya, hidup saya seperti di penjara. Saya tetap sekolah di SMA negeri dekat rumah, tapi pulang langsung ke kamar. Teman-teman bertanya kenapa saya pendiam, tapi saya hanya tersenyum paksa. Di sekolah itulah saya bertemu Dio. Dio adalah kakak kelas 3, ketua OSIS, dan penyanyi utama di band sekolah. Dia tinggi, berkulit sawo matang, senyumnya selalu hangat seperti sinar matahari pagi di sawah. Dia populer, tapi tidak sombong. Setiap ada acara sekolah, suaranya yang merdu menyanyikan lagu-lagu Indonesia seperti Bengawan Solo atau Derayuan Pulau Kelapa selalu membuat semua orang terpukau. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang musik setelah jam pelajaran. Saya sedang latihan gitar sendirian, mencoba melupakan kata-kata kakek dengan memetik lagu Pupus dari Dewa 18. Tiba-tiba pintu terbuka, Dio masuk sambil membawa mikrofon. Sorry, lagi dipakai ya," katanya ramah. Saya menggeleng, malu. "Enggak kok, Kak. Silakan."
Dia tersenyum duduk di sebelah saya. Kamu main gitar bagus loh. Suara kamu juga enak. Pernah nyanyi di panggung belum? Saya menggeleng lagi. Belum berani. Sayang banget. Suara kamu cocok buat lagu-lagu mellow. Mau gabung band sekolah? Sejak hari itu kami sering bertemu di ruang musik. Dia mengajari saya teknik vokal, kami duet lagu-lagu romantis seperti Cinta Tak Harus Memiliki dari 12. Perlahan saya merasa nyaman dengannya. Dia mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi, meski saya belum berani cerita tentang rahasia terbesar saya. Hubungan kami semakin dekat. Dia sering mengantar saya pulang naik motor bututnya, melewati jalan-jalan Jakarta yang macet. Kami berhenti di warung makan pinggir jalan, makan bakso atau sate taichan sambil ngobrol panjang. Dia cerita tentang mimpinya menjadi penyanyi profesional, tampil di Jaja atau bahkan konser besar di Gelora Bung Karno. Aku pengen buktiin ke orang tua aku bahwa musik itu bukan cuma hobi, katanya suatu malam saat kami duduk di taman dekat rumah saya. Ayah aku tentara juga, kayak kakek kamu katanya. Beliau pengen aku ikut nih, tapi aku lebih suka nyanyi. Saya tersenyum. Mirip ya kita. Perlahan saya mulai membuka diri. Suatu hari setelah latihan band, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami berteduh di halte bus. Dia memeluk jaketnya ke saya karena saya kedinginan. Arga, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak orang kehilangan semangat, tanyanya lembut. Saya menatap hujan yang deras. Akhirnya, air mata saya jatuh bercampur air hujan. Saya ceritakan semuanya, Oto ayah, kata-kata kakek, rahasia yang saya pendam. Dia diam mendengarkan. Lalu dia memeluk saya erat. Kamu nggak sendiri, gak? Aku juga. Sama seperti kamu. Jantung saya berhenti berdetak sejenak. Kak Dio. Gai juga. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sudah lama. Tapi aku sembunyikan rapat-rapat. Keluargaku konservatif banget. Malam itu, di bawah hujan Jakarta, kami berciuman untuk pertama kali. Lembut, penuh rasa takut tapi juga bahagia. Rasanya seperti dunia yang selama ini gelap tiba-tiba terang benderang. Sejak itu, kami menjalani hubungan diam-diam, bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti kai kecil di kemang atau taman di belakang sekolah. Dia mengajari saya menerima diri sendiri. Cinta itu nggak salah, gak? Yang salah adalah orang yang benci tanpa alasan. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Suatu hari, Tante Rina melihat kami berboncengan motor, tangan dia memeluk pinggang saya. Gosip menyebar cepat di keluarga besar. Kakek marah besar. Beliau memanggil saya ke ruang kerjanya yang penuh penghargaan militer. Kamu mau malu-maluin keluarga seperti ayahmu, bentaknya. Besok kamu pindah ke pondok pesantren di Jawa Timur. Biar kamu sembuh. Ibu menangis memohon, tapi kakek tetap keras. Saya diancam dicabut biaya sekolah, diusir dari rumah. Dia juga mendapat tekanan dari ayahnya yang tentara. Kami putus asa. Tapi dia punya ide. Ada lomba nyanyi nasional tingkat SMA se-Indonesia. Hadiahnya rekaman single dan tampil di nasional. Kita ikut bareng. Kita buktikan bahwa kita bisa sukses meski seperti ini. Saya ragu. Tapi kalau kita tampil bareng, rahasia kita bakal ketahuan semua orang. Justru itu, kata Dio tegas. Kita nggak perlu bilang langsung. Biar lagu kita yang bicara. Lagu tentang penerimaan diri, tentang cinta yang sejati. Kami mulai latihan keras. Memilih lagu Aku Bukan Untukmu dari Rosa, tapi kami aransemen ulang menjadi duet laki-laki, liriknya kami ubah sedikit agar lebih universal tapi tetap menyentuh isu kami. Latihan kami semakin intens. Setiap sore setelah sekolah, kami ke studio kecil milik teman Dio di Tebet.
Kami menyanyi berulang-ulang sampai suara serak. Dio mengajari saya teknik pernapasan, bagaimana mengeluarkan emosi lewat nada tinggi. Di rumah, suasana semakin tegang. Kakek sering memantau saya, bahkan memasang pengawas. Ibu diam-diam membantu, memberi uang saku ekstra untuk latihan. Ibu percaya kamu, nak. Ayahmu dulu juga penyanyi bagus, loh, katanya suatu malam sambil menangis. Saya semakin penasaran dengan ayah. Dari album lama, saya temukan diari rahasianya. Ternyata ayah dulu juga penyanyi underground di Kaikai Jakarta tahun 80-an. Dia mencintai seorang pria bernama Uncle Arid yang sekarang tinggal di Bali. Ayah menulis, suatu hari aku ingin nyanyi di panggung besar, membuktikan bahwa cinta kami tidak salah. Membaca itu, saya semakin bersemangat. Ini bukan hanya untuk saya dan Dio, tapi juga untuk ayah. Babak penyisihan lomba diadakan di Ancol. Kami tampil dengan lagu duet kami. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan meriah. Juri, salah satunya penyanyi terkenal, berkomentar, duet kalian penuh emosi. Seperti cerita cinta yang dalam. Kami lolos ke Inal di Jakarta Chonention Center. Tapi masalah datang. Kakek tahu tentang lomba itu dari Tante Rina. Beliau melarang saya ikut. Kalau kamu nekat, kamu bukan lagi cucuku. Malam sebelum Inal, Dio datang ke rumah diam-diam, kami bertemu di halaman belakang. Kita harus tampil, gak? Ini kesempatan kita membuktikan. Saya menangis di pelukannya. Aku takut, Kak. Aku juga. Tapi kalau kita mundur sekarang, kita akan menyesal seumur hidup. Akhirnya saya nekat. Malam itu saya kabur dari rumah, menginap di rumah Dio. Pagi harinya, kami ke NW. Keluarga Dio juga marah, tapi ibunya diam-diam mendukung. Inal diadakan megah. Puluhan peserta dari seluruh Indonesia. Kami tampil di urutan terakhir. Lampu panggung redup, lalu sorot ke kami berdua. Saya pakai kemeja batik putih, Dio pakai jas hitam sederhana. Kami menyanyi. Suara kami bercampur, emosi meledak. Lirik yang kami ubah, meski dunia menolak, cinta ini tetap ada. Penonton menangis. Juri berdiri bertepuk tangan. Kami juara 1. Kemenangan itu menggemparkan. Video kami viral di YouTube dan TikTok. Media nasional memberitakan duet SMA menyentuh hati jutaan orang. Tapi konsekuensinya berat. Kakek melihat berita itu beliau marah besar, tapi kali ini ada yang berbeda. Di wajahnya bukan hanya amarah, tapi juga kebingungan. Ibu menelepon saya menangis bahagia. Kakekmu diam saja seharian, nak. Beberapa hari kemudian kakek datang ke rumah Dio, tempat saya mengungsi sementara. Beliau duduk di ruang tamu, tangannya gemetar memegang koran yang memuat otot kami. Arga, katanya pelan. Suaranya tidak lagi keras. Kakek salah. Saya terdiam. Kakek dulu juga pernah melihat ayahmu nyanyi. Dia bagus sekali. Tapi kakek takut. Takut keluarga dicemooh. Takut kehormatan hilang. Kakek salah besar. Beliau menangis. Untuk pertama kalinya saya melihat kakek menangis. Beliau tidak langsung menghapus luka. Tapi itu awal. Keluarga Dio juga perlahan menerima. Ayah Dio, yang tentara, akhirnya berkata, kalau kalian bahagia dan berprestasi, itu sudah cukup. Kami merilis single resmi. Lagu kami masuk chart Spotify Indonesia. Kami tampil di beberapa acara, selalu menekankan pesan toleransi dan penerimaan diri. Setahun kemudian, saya kuliah di Universitas Seni di Yogyakarta. Dio ikut audisi agensi musik besar. Kami tetap bersama, meski jarak jauh. Kakek berubah banyak. Beliau sering datang ke konser kami, duduk di baris depan, tersenyum bangga. Suatu hari, beliau memberikan saya gitar peninggalan ayah.
Ini milik ayahmu. Dia pasti bangga melihat kamu sekarang. Saya menangis memeluk kakek. Rahasia ayah juga terungkap sepenuhnya. Uncle Arid datang dari Bali bertemu keluarga. Kami duduk bersama bercerita tentang masa lalu. Ternyata ayah dan Uncle Arid pernah bermimpi tampil bareng seperti saya dan Dio. Sekarang setiap kali saya naik panggung bersama Dio, saya ingat kata-kata kakek dulu yang menyakitkan itu. Tapi sekarang kata-kata itu menjadi motivasi. Kami membuktikan sebaliknya. Bahwa sampah yang dikatakan orang bisa menjadi bunga yang mekar indah. Bahwa cinta sejati apapun bentuknya layak diperjuangkan. Di panggung besar Jaja Estial, kami menyanyi lagu baru ciptaan kami, Cinta Yang Tak Salah. Ribuan penonton bernyanyi bersama. Di antara mereka, kakek berdiri, mengangkat tangan, tersenyum. Saya pernah berpikir keluarga adalah tempat teraman. Ternyata keluarga bisa menyakiti paling dalam. Tapi keluarga juga bisa berubah, bisa belajar mencintai kembali. Dan cinta selalu menang.